Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial menghitung volume air dalam tabung menggunakan sensor ultrasonik, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah IoT atau Internet of Things kelas F yang diampu oleh Bapak Nyoman Piarsa. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Natania, yang kedua ada Gita, yang ketiga ada Fania, dan yang keempat yaitu ada Ayu Esa. Nah, dalam tutorial kali ini akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu mencari alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua yaitu membuat rangkaian dari alat-alat yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu membuat program dan menampilkan output yang dihasilkan. Langsung saja kita masuk ke step yang pertama yaitu alat dan bahan. Pertama ada breadboard, kedua ada sensor ultrasonik, ketiga Nodemsu SP8266, kabel micro USB, kabel jumper male-female, dan ada peniti sebagai penyangga, serta untuk mendukung pembuatan program, kita menggunakan Arduino IDE. Step yang kedua adalah membuat rangkaian. Pertama, letakkan Nodemsu pada breadboard. Kemudian, pasang kabel female pada sensor ultrasonik, tepatnya pada kaki-kakinya. Setelah itu, masukkan kabel male pada breadboard sesuai dengan port. Kabel warna hitam untuk ground, kabel merah sebagai VCC dimasukkan ke pin, kabel putih sebagai trigger dimasukkan ke GPI 05 atau D1, dan kabel abu sebagai echo dimasukkan ke GPI 04 atau D2. Selanjutnya, pasangkan peniti pada sensor ultrasonik, di mana fungsi dari peniti tersebut sebagai penyangga antara sensor ultrasonik dengan gelas. Setelah itu, letakkan sensor di atas gelas seperti pada video. Kemudian, hubungkan rangkaian dengan laptop menggunakan kabel micro USB sampai mengeluarkan suara. Step selanjutnya adalah program dan output. Jadi ini adalah program menghitung volume air dalam tabung dengan menggunakan objek gelas sebagai implementasi. Nah, pertama-tama kita deklarasikan tiap pin terlebih dahulu. Di sini terdapat pin trigger yang kita masukkan di D1 atau pada digital input output merupakan GPI 05. Dan sama halnya dengan echo pin, kita masukkan di D2 atau GPI 04. Di sini juga kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nilai waktu echo, menangkap sinyal dengan memberikan perintah long echo time. Yang ini. Nah, pada bagian setup, terdapat perintah serial begin, di mana serial begin ini merupakan perintah untuk memulai komunikasi serial. Di sini juga terdapat pin mode yang berisikan perintah untuk menyeting agar trigger menjadi output dan pin mode menjadi input. Di sini kondisi triggernya adalah low atau bisa dikatakan sebagai off. Tujuannya ialah agar trigger tidak memancarkan sinyal. Nah, pada perulangan, kita mendeklarasikan luas alas. Nah, karena luas alas dari tabung merupakan lingkaran, maka kita mencari luas lingkaran dari gelas yang kita jadikan objek implementasi. Pertama-tama kita ukur dulu jari-jarinya dengan membagi 2 diameternya. Selanjutnya kita hitung secara manual seperti pada gambar di atas. Jadi berdasarkan perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa luas alas sebesar 38,46. Nah, selanjutnya kita juga mendeklarasikan tinggi gelas, di mana tinggi gelas ini kita menyiapkan program baru. Hampir sama dengan program tadi, cuman bedanya pada perulangannya. Pertama, kita mendeklarasikan jarak pantul dan tinggi gelas. Setelah itu, agar trigger dapat memancarkan sinyal, kita dapat memberikan perintah high. Di sini juga terdapat delay sebesar 10 mikrosecond. Setelah tadi sinar dipancarkan, kemudian terdapat perintah low, yang artinya sinyal itu kembali ketika sudah mencapai bidang pantul di permukaan gelas. Nah, ketika sinyal kembali, maka akan ditangkap oleh echo, yang di sini perintahnya high, atau artinya hidup. Dan apabila ditangkap, maka waktu yang dibutuhkan jarak tempuh untuk kembali itu disimpan pada variabel echo time. Nah, jarak pantul merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui jarak yang ditempuh dihasilkan dari hasil pemancaran sinyal tadi. Pada rumus fisikanya, rumus jarak kecepatan dikali tinggi. Nah, di sini dibagi 2. Kenapa? Karena gelombang menempuh jarak sebanyak 2 kali. Nah, jarak inilah yang kita dapatkan sebagai tinggi gelas. Dan ini merupakan perintah output layar. Apabila perintah ini di
upload, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk melihat tingginya itu dapat dilihat di serial monitornya. Nah, dapat dilihat di sini tingginya itu sebesar 5,58 cm. Jika diukur secara manual pun, maka hasilnya akan sama, yaitu setinggi 5,58 cm. Nah, tinggi ini terhitung dari alas gelas sampai dengan ujung sensor ultrasonik. Selanjutnya kita kembali ke codingan yang tadi. Di sini, masukkan. Di sini juga terdapat beberapa deklarasi lainnya dengan tipe data double. Nah, jika dilihat, di atas awalnya trigger tidak menghasilkan sinyal. Tidak memancarkan sinyal. Dan sekarang trigger memancarkan sinyal, dan di sini juga terdapat perintah delay sebesar 10 mikrosecond. Nah, ketika ada permukaan, maka sinyal akan dibantulkan, dan apabila ditangkap, maka waktu yang dibutuhkan jarak tempuh untuk kembali itu disimpan pada variabel echo time. Selanjutnya, terdapat perhitungan yang sama mengenai jarak pantul sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini juga terdapat perhitungan tinggi air dengan menghitung tinggi gelas dikurangi jarak pantul. Dan setelah mengetahui tinggi air, kita sudah dapat menghitung volume tabung tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat outputnya dengan cara di-upload. Nah, ini volumenya masih minus karena masih belum diisi air. Dan apabila diisi air, nah, volumenya akan berubah mengikuti seberapa banyak air yang terisi pada gelas tersebut. Jadi dapat disimpulkan volume air sebesar 108,03 cm3. Sekian tutorial dari kelompok kami. Terima kasih.